belikanlah. Siapa suruh bayar perpuluhan melulu, akhirnya nggak ada uang. Makanya nggak usah bayar perpuluhan. Perpuluhan itu ibu kumpulin aja, ibu nabung buat beli HP. Siapa suruh bayar perpuluhan, akhirnya beli HP nggak bisa. Hah? Kalau orang sakit nggak pernah bayar perpuluhan. Kalau ada uangnya baru dikasih. Ya kalau nggak ada uangnya, ya enggak juga. Ya udah, ibu, kita kembali ke tema, boleh? Boleh, boleh. Bu, saya bawa judul Yesus menyembah Tuhannya. Apakah ibu tahu di kitab ibu itu Yesus mempunyai Tuhan dan dia Yesus menyembah Tuhannya? Di mana ditulis? Nah, ini nih. Makanya saya heran apologet Kristen yang di TikTok ngajarin apa sama umat Kristen. Pendeta-pendeta di gereja ngajarin apa sama umatnya. Sampai isi kitabnya aja nggak tahu. Nggak ada tertulis itu, Ustaz. Kalau ada gimana? Ayo. Ayo, kalau ada gimana? Iya. Iya, nggak pernah diterangkan kayak gitu, Pak Ustaz. Kalau ada gimana? Hayalan saja nanti jadinya. Ya, makanya kebanyakan menghayal Kristen ini, Bu. Ya, makanya saya sering sindir halu ya kata saya. Kebanyakan halu. Udah, nanti kita masalah hujat menghujat, saya pun juga kalau seperti itu juga jago gitu. Nah, kita bahas aja. Di kitab ibu, Yesus menyembah Tuhannya. Masa ibu nggak tahu? Mana, di mana? Coba biar kita buka. Di mana coba? Inilah ya. Nah, nanti apologet Kristen sama pendeta-pendeta di gereja masuk room saya ya. Kalian tuh ngajarin apa sama umat kalian Kristen nih sampai nggak tahu? Nih, kita baca dulu. Nggak bakalan mau mereka, Bapak Ustaz. Nih, ibu yang baca. Apa kata Yesus? Di mana tertulis itu? Yohanes 4:22. Tuhan, tunggu dulu aku cari di Alkitab. Siapa tahu beda kitabmu. Siapa tahu beda kah kitabnya? Memang ya susah, kitabnya beda-beda pula. Bukan. Tulisan Ustaz, siapa tahu ngada-ngada. Baca. Ayo ibu baca. Yohanes 44 ya. 4. Yohanes 4. Nomor 22. Oke, gas. Bacalah ibu yang baca. Masa malas baca kitabnya? Enggak malas. Ayat 2. Ya makanya bacain. Yohanes 4 ayat 22, demikian firman Tuhan. Kita mendengar, teman-teman. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yehuda. Nah, kata Yesus kayak gimana? Yesus mengatakan ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus dan murid-muridnya menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaannya Bu, siapa yang disembah Yesus dan murid-muridnya? Nggak ada hayalan saja kau. Kitab hayalan. Yohanes ini kitab hayalan rupanya, teman-teman. Berarti kitab ibu ini kitab hayalan. Kamu ya Ustaz. HTML Lah, itu. ini kan saya membacakan yang tertulis. Kata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Terus kata Yesus, kami menyembah, ya kami di sini Yesus dan murid-muridnya menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Pertanyaannya,
siapa yang disembah Yesus dan murid-muridnya? Kurang waras ibu, kau lah kurang waras. Kan marah teman-teman kalau kita kasih fakta marah gitu Kristen nih. Marah, tapi kalau dikasih dongeng suka mereka gitu. Kalau dikasih fakta di kitabnya Yesus menyembah Tuhannya dengan murid-muridnya, dibantahnya pasti Bibelnya. Pertanyaan saya, siapa yang disembah Yesus dan murid-muridnya? Haleluya. Baca dulu Pak Ustadz. Ayo baca, ibu silakan baca berulang kali, mau satu sekop pun ibu baca terserah. Pak Ustadz, kejadian 1, hati-hati kita guys. Enggak, saya enggak di kejadian, yang saya bahas Yohanes 4 nomor 22. Pertanyaannya, siapa yang disembah Yesus dengan murid-muridnya? Siapa yang disembah Yesus dengan murid-muridnya? Bapak yang di surga. Bapa yang di surga. Berarti Yesus menyembah, betul? Yesus menyembah itu bukan itu ajaran supaya manusia di dalam dunia itu seperti itu menyembah kepada Tuhan. Dia berarti Tuhan menyembah Tuhan, betul? Manusia yang diciptakannya, kita semua Bu, Pak Ustaz. Bu, Yesus, udah gini dulu, saya tanya ibu itu, ya Yesus itu Tuhan atau bukan menurut ibu? Yesus itu Tuhan itu. Tuhan, baik. Nah Tuhan Ibu Yesus ini dia menyembah Bapa yang di surga, betul? Ya, Yesus itu ada. Nah Bapa yang di surga itu siapa, Bu? Bapa yang di surga itu siapa? Bapak yang menciptakan kita semuanya, langit dan Berarti Bapa yang di surga itu Tuhan, betul? Tuhan Yesus. Lah, Bapa yang di surga yang saya tanya, kok ke Yesus pula? Yang saya tanya, Bapa di surga itu Tuhan, betul? Ya, itulah anaknya. Itu anaknya. Yang saya tanya, Bapa yang di surga Tuhan, betul? Betul nggak Tuhan dia? Bapa yang di surga tuh? Macet ibu. Hah? Dikasih contoh kepada Bu, jangan kesana kemari, fokus dengan pembahasan. Bapa yang di surga itu Tuhan, betul? Betul nggak? Bapa yang di surga itu Tuhan? Oke, berarti Tuhan menyembah Tuhan, betul? Nah, ibunya mau nangis. Jangan nangis lah, Bu. Mau nangis sudah. Iya, jangan nangis dulu. Betul nggak, saya cuma nanya. Tuhan menyembah Tuhan, betul? Bukan Tuhan menyembah Raja yang maha. Bu. Kata ibu tadi, Yesus itu Tuhan. Bapa itu Tuhan. Betul nggak? Satu dari mana? Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Bapa di surga. Satu dari mana? Beda tempat mereka. Jadi ya, Bu, Yesus dan Bapa itu satu ajaran, bukan satu pribadi atau satu hakikat, bukan. Tapi di mereka itu satu ajaran. Nah, kalau menurut Ibu Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan menyembah Tuhan, betul? Ini Pak Ustadz, begini aja. Kayak gimana? Nggak bisa ditawar-tawar, ini Bible Anda, kitab Anda. Ngapain gini, kebanyakan gini. Nggak bisa ditawar. Dulu saya Pak Ustadz, aku bang nih.
Ayo. Panggillah pendeta ibu ke sini. Kan gitu. Suruh hadapi saya. Berlawanan arah arus. Ya masalahnya pendeta ibu sibuk cari perpuluhan doang. Umat kagak diajarin. Kayak gini nih, ibu aja terkejut. Baru tahu Yesus menyembah Tuhannya. Ayo. Yesus menyembah Tuhan. Bapaknya itu. Ya iya. Bapak tuh siapa? Itu Pak Ustadz. Pak Ustadz juga bapak. Udah, saya tanya. Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Tuhan Yesus. Bapak itu Tuhannya Yesus, betul? Bapaknya. Iya, bapaknya. Berarti Tuhannya Yesus. Bapaknya. Tetap bapaknya. Bapak kita semuanya. Aduh. Jadi Bu, ya siapa itu Bapak? Anda baca dulu kitab Anda. Ya, Matius 11 nomor 25. Siapa tuh Bapak? Matius. Itu penjelasan Yesus di Matius 11 nomor 25. Siapa itu Bapak? 11. Mana sih? Guys. 11 ayat 25. Ya, Matius 11 nomor 25. Siapa itu Bapak menurut Yesus? 25. Firman Tuhan mengatakan di sini, ajakan juru selamat itu apa? Pertama. Pada Siapa waktu itu Bapak? Bentar aku baca Pak Ustaz. Oh. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Nah, Tuhan langit dan bumi. baca langsung potong Pak Ustaz. Iya, baca dulu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Oke. semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Oke, sekarang pertanyaannya siapa itu Bapak? Siapa itu Bapak? Dia datang ke dunia ini memberikan Bu, contoh, dia lahir. Siapa itu Bapak menurut Yesus? Gak usah mengada-ada. Menurut Yesus tadi di Matius 11:25 tadi siapa itu Bapak? Bapak manusia, bukan siapa itu Tuhan Yesus. Ada. Nggak mau jujur. Kitabnya sendiri dibantah. Bantah melulu kitabnya. Ya, oke. Nih ya. Mari kita baca aja ya. Baca yang jujur Bu. Ya, biar kawan Kristen juga pintar ya. Nih ya. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya, yang Tuhan di sini Yesus kah atau Bapa kah? Sama aja. Beda. Kalau sama Bu, kosakatanya kayak gini, aku bersyukur kepadaku, baru sama. Aku bersyukur kepadaku. Manusia bersyukur kepada Bu, dia, kepada coba Tuhan. jujur, ini nih bahasa Indonesia. Yang Tuhan siapa? Yesus atau Bapa? Yang Tuhan. Ya Tuhan yang langit dan bumi, pujilah Tuhan. Membesar Siapa yang Tuhan, Yesus atau Bapaknya? Bapaknya yang menciptakan kita semua segala isinya. Baik, berarti yang Tuhan adalah Bapa, betul? Tuhanlah Bapak. Kenapa jadi di Mau dibantah lagi nih? Hah? Mau dibantah lagi? Kitabnya? Bukan
kan dibantah Pak Ustadz, itu mengajarkan kita manusia semuanya. Iya, Yesus mengajarkan. Bu, Tidak Bu, tersesat. ini Yesus mengajarkan bersyukur kepada Tuhannya Yesus. Makanya, No, Pak Ustadz. apanya no? Hmm? Salah perkataan Pak Ustadz. Kau bilang Loh. begini begitu. Ini aku bersyukur kepadamu, Bapak, Tuhan langit dan bumi. Saya tanya dulu Anda, dengarkan pertanyaan saya. Yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapak? Yesus. Hah? Bapak bukan Tuhan? Bapak Yesus, Bapak Tuhan sama aja itu. Ngapain dipermasalahkan? Ini beda, Bu, beda. Ini beda kalaunya sama, Yesus ngomongnya kayak gini. Aku bersyukur kepadaku, bukan kepadamu. Aku bersyukur kepadaku, kata Yesus baru sama. Ini beda, aku bersyukur kepadamu. Itu menurutnya apa artinya itu kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita. Iya, betul. Makanya saya tanya sama ibu, yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapak? Yesus itu adalah Bapa, Tuhan itu adalah Bapa. Bu, kalau Yesus adalah Bapa, maka Yesus ngomong kayak gini, aku bersyukur kepadaku. Gimana sih? Aku bersyukur kepadaku Bapa, Tuhan langit dan bumi. Artinya Yesus mengaku Bapa. Kalau dia ngomong, aku bersyukur kepadaku. Tapi enggak, Yesus ngomong, aku bersyukur kepadamu. Padamu Pak Ustadz, baca bawahnya. Ya udah, saya tanya dulu, yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapak? Bapak itu adalah Yesus, Pak Ustadz. Jangan ngarang. Kau mau bantah Yesus, aku bersyukur kepadamu. Kalau Yesus adalah Bapa, maka Yesus ngomong, aku bersyukur kepadaku. Aduh, ibu, puyang saya jadinya ya. Udah belajar dulu dah. Mohon maaf Bu Marlina ya, harus saya turunkan gitu. Muter aja dari tadi dan nggak mau jujur gitu. Dengan kitabnya sendiri aja nggak mau jujur gitu Ibu Marlinanya. Yang saya tanya, yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Kalau Anda katakan Yesus adalah Bapa juga, maka dia akan ngomong aku bersyukur kepadaku. Ya, baru tuh ya sama, aku bersyukur kepadaku. Kira-kira masuk akal nggak teman-teman? Ya, kosakata aku cinta aku. Ya, kalaunya ada orang ngomong ya dengan cewek aku cinta kamu, wajar. Berarti ada dua,